Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainita Wahidatul Farida dari kelas Teknik Informatika 2019A dengan NIM 19512040015. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek saya, yaitu dengan judul jaringan di MAN 2 Lamongan. Langsung saja kita ke percobaan dan pengujian. Untuk skenario, ini skenario jaringan yang digunakan di studi kasus saya, yaitu di MAN 2 Lamongan. Langkah percobaan yang pertama, kita buat simulasi jaringan seperti gambar di atas, termasuk setting gateway router, IP address PC, dan gateway PC. Nah, kita buat sedemikian rupa. Setelah itu, jika sudah membuat jaringan yang sama, selanjutnya adalah melakukan routing pada setiap router dengan cara klik router terus terkonfig, setelah itu routing dan read. Setelah melakukan routing, kita simpan atau save. Ini kita simpan. Selanjutnya kita menuju ke jaringan nirkabel. Nah, untuk mengatur jaringan nirkabel yang terdapat pada sistem ini, kita ketuk akses pointnya yang ingin dikonfigurasi. Selanjutnya kita atur SSID dan juga passwordnya. Kita ke akses point. Di sini ada dua akses point, yaitu akses point ruang guru dan perpustakaan. Untuk akses point ruang guru sendiri ini menggunakan authentication WPA2 PSK dengan PSK Passphrase, yaitu ini 1122233344. Ini jangan lupa port statusnya di on kan. Sedangkan di akses point perpustakaan ini autentikasinya disable alias tidak ada passwordnya, karena di perpus kan diakses banyak siswa, jadi tidak perlu ditaruh password. Nah, selanjutnya untuk terhubung ke jaringan maka harus masuk ke device yang ingin dihubungkan. Setelah itu kita ke config, lalu ke port 1, masukkan SSID dan sesuai dengan yang diatur pada akses point. Ya, ini tadi sudah ya. Kita seandainya ingin menghubungkan dari smartphone. Nah, ini kita ke wireless. Nah, ini kita masukkan passwordnya tadi 11223244. Selanjutnya untuk device yang ingin disetting IP secara otomatis, nah kita dapat menggunakan DHCP server. Pertama masuk ke menu service, terus ke DHCP pada server, lalu kita konfigurasi.
Kita ke DHCP server. Nah, ini kita setting sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhan. Default gateway 88.15.1, DNS 88.15.8, start IP 88.15.0, subnet mask 255, 255, 255, 240. Lalu masuk ke device, kita ke desktop, terus ke IP config, pilih DHCP. Secara otomatis IP akan terkonfigurasi sesuai dengan apa yang telah kita konfigurasikan pada server. Kita coba ke tablet PC 0. Kita ke IP config. Nah, ini sudah kita start. Mohon maaf, ini sudah kita DHCP kan. Setelah proses ini, kita akan menghubungkan device-device yang ada menuju server. Oleh karena itu, kita pastikan bahwa device sudah dapat terhubung ke web server dan DNS server. Untuk uji beberapa device dengan melakukan ping seperti gambar di bawah berikut. Kita lakukan ping. Baik, sudah bisa. Kita coba lagi dari sini. Nah, sudah terbalas, jadi sudah tersambung. Nah, jika sudah terkoneksi dengan semua server, maka kita akan mengkonfigurasi web server. Yang pertama kita lakukan ke web server, setelah itu ke service, setelah itu ke HTTP. Nah, pastikan layanan HTTP dari web server ini sudah aktif seperti gambar berikut. Setelah itu kita edit index.html dengan script seperti berikut. Apabila layanan HTTP dari web server sudah aktif, lanjut ke pengubahan script index.html. Sudah aktif, terus ke index, ini kita edit. Nah, kita edit seperti ini, save, yes. Setelah itu kita buka salah satu device menuju desktop, web server, mohon maaf, web browser, lalu kita kunjungi 88.1.15.2. Kita coba ke web browser 88. Nah, ini sudah berhasil, sama tampilannya seperti ini. Selanjutnya, supaya tidak perlu mengingat alamat IP dari sebuah website, maka kita dapat mendaftarkan IP website tersebut ke DNS server agar dapat dikonversi menjadi URL. Dengan demikian akan lebih mudah diingat. Nah, cara mendaftarkan IP tersebut yaitu dengan klik DNS server, service, dan DNS, lalu aktifkan dan juga pilih nama URL web tersebut dan juga alamat IP web tersebut. Jangan lupa untuk memilih tipe seperti gambar di bawah ini. Kita ke DNS,
service ke DNS. Nah, ini kita buat nama webmita. Bisa juga ini diganti, terserah kita maunya apa. Dengan addressnya, IP addressnya kan 88.15 dan 2. Pada salah satu device, masuk ke menu desktop web browser, lalu kita kunjungi webmita.com. Jika berhasil, maka akan tampil seperti gambar di bawah ini. Kita coba buka web browser dengan cara mengetikkan sama, tanpa harus memasukkan IP address. Selanjutnya, setiap device pada jaringan komputer sekolahan ini kan harus dapat saling mengirim file. Jadi kita perlu FTP server agar file dapat diunggah dan juga diunduh. Kita pilih FTP server, lalu kita masuk ke menu service, lalu ke FTP. Setelah itu kita nyalakan layanan FTP, lalu daftarkan username dan password untuk dapat mengakses FTP server. Jangan lupa untuk checklist semua pilihan, yaitu write, read, delete, rename, dan list, agar mendapat akses penuh. Nah, selanjutnya kita klik add. Seperti gambar ini, FTP. Ini dicentang semua dari write, read, delete, rename, dan list. Oke, lanjut. Jika sudah, kita pilih salah satu device untuk mencoba membuat file txt sederhana dan beri nama mandala.txt di menu desktop, atau lanjut ke text editornya setelah menu desktop. Kita text editor, kita save, lalu kita beri nama mandala.txt. Oke. Setelah itu, untuk mengecek apakah file tersebut sudah tersimpan pada device yang sama, maka kita masuk ke command prompt dan ketik dir. Jika sudah ada, maka akan tampil seperti gambar di bawah ini. Dir, ini sudah ada. Coba di sini dir mandala.txt. Setelah itu kita buat koneksi ke FTP server dengan mengetik pada command prompt, yaitu IP address FTP server, lalu masukkan username dan password yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, jika berhasil, maka akan tampil seperti gambar berikut. Sudah berhasil.
Setelah itu kita buat koneksi ke FTP server, yaitu 88.155 dengan memasukkan username dan password yang sudah kita buat sebelumnya. Lalu kita upload file mandala.txt ke server menggunakan perintah put mandala.txt. FTP 8815 lalu kita put nah ini komplit, sudah tertransfer. Setelah itu lanjut ke tahap selanjutnya, kita pastikan bahwa file sudah terupload dengan menggunakan perintah dir pada koneksi FTP tersebut. Kita lakukan dir. Nah, ini sudah terdaftar, sudah tercantum mandala.txt, berarti sudah terupload. Selanjutnya yaitu kita menambahkan entry dns.com pada DNS server seperti gambar berikut. Ke DNS, setelah itu kita ke service. Nah, kita tambahkan mail mandala. Setelah itu kita jalankan perintah nslookup seperti berikut. Ke nslookup, baik, sudah nslookup mail mandala.com, servernya ini, nama mailmandala.com, addressnya 88156. Setelah itu pada mail server kita aktifkan server email dan buat 2 akun email untuk pengguna seperti gambar berikut. Kita ke mail, terus kita buat 2 user. Yang pertama ada nama TU dan lab. Saya namai TU dan lab. Setelah itu pada PC2 kita configure aplikasi mail client dan mencoba mengirim email dari TU atau PC2 ke lab 1 atau PC6. Kita ke email, kita configure email, nama, email address, incoming, outgoing, username dan password. Kita save. Setelah itu kita coba kirim email.